Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sistem informasi dan gambaran sistem informasi. Saya Putri Astuti Permatasari. Saya Muhammad Aziz Komatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dan sistem informasi. Informasi sendiri yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sistem informasi atau SI adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Level manajemen sendiri yaitu dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau manajemen strategis adalah manajemen pada level paling atas yang menangani keputusan-keputusan strategis. Selanjutnya yaitu manajemen tingkat menengah atau manajemen taktis adalah manajemen yang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan taktis, yaitu keputusan-keputusan yang mengimplementasikan sasaran-sasaran strategis suatu organisasi. Manajer pabrik, manajer operasi, dan manajer akuntansi. Selanjutnya yaitu manajemen tingkat bawah adalah manajemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Fokus utama manajemen ini adalah mengawasi para pegawai non-manajemen, memantau kejadian sehari-hari, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi jika waktu-waktu dibutuhkan. Contohnya yaitu supervisor, kepala proyek, dan lain-lain. Pegawai non-manajemen adalah semua pegawai yang tidak termasuk dalam manajemen. Ini adalah contoh gambar arus informasi. Selanjutnya yaitu jenis keputusan. Yang pertama yaitu programmer decision, yaitu hal ini memungkinkan mengambil keputusan untuk mengambil secara cepat tanpa harus mencari informasi, mempertimbangkan alternatif, dan berbagai hal lainnya yang memakan waktu. Kedua yaitu non-programmed decision making. Pengambilan keputusan tipe ini mengharuskan mengambil keputusan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan yang terbaik di antara alternatif-alternatif yang ada. Ketiga yaitu keputusan semi-terstruktur atau semi-struktur decision. Keputusan tipe ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang tercipta. Oke, selanjutnya yaitu jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau yang disingkat TPS, yaitu sistem menghimpun dan menyimpan informasi transaksi yang kemudian dipakai oleh orang yang memproses transaksi. Kedua yaitu Management Information System, disingkat MSI, yaitu mengkonversi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja yang dipakai oleh semua level manajemen. Ketiga yaitu Office Automation System, disingkat OAS, menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif yang kemudian dipakai oleh staf maupun manajer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri. 4. Decision Support System atau DSS. Sistem DSS membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model atau perangkat untuk menganalisa informasi yang dipakai oleh analis, manajer, dan profesional. Selanjutnya, Executive Information System atau AIS. Sistem ini menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi internal dan eksternal untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Selanjutnya, ISS atau Intelligent Support System. Sistem cerdas yang digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang termasuk dalam sistem ini yaitu sistem pakar, sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam bidang tertentu. Selanjutnya, Group Support System atau GSS. Sistem ini
mengelola informasi yang digunakan untuk mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini pada awalnya dibuat untuk mendukung sejumlah orang yang berada pada lokasi yang berbeda yang hendak melakukan sumbang salah, pemberian komentar, pemilihan suara, dan evaluasi terhadap alternatif melalui saluran komunikasi. Sistem antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Contoh dalam industri penerbangan yaitu perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Unit layanan sistem informasi. Contohnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Keuntungan penerapan EDI yaitu satu, mempercepat kegiatan bisnis, dua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, tiga, penghematan biaya, empat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, lima, memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.